Perjanjian Renville. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih perlu dalam mendapatkan kedaulatan atau pengakuan dari negara lain. Salah satu perjuangan untuk kedaulatan itu ditempuh dengan melalui Perjanjian Renville. Indonesia masih harus berjuang dalam memperjuangkan kedaulatan kemerdekaannya melalui beberapa proses perjanjian, sebab saat itu Belanda masih melakukan agresi militer kepada Indonesia. Salah satunya perjanjian tersebut adalah melakukan Perjanjian Renville. Nama perjanjian ini diambil dari lokasinya, yaitu kapal perang Amerika Serikat yang bernama USS Renville yang berlabuh di pelabuhan Jakarta adalah lokasi Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dilaksanakan pada tanggal 8 Desember tahun 1947 hingga 17 Januari tahun 1948 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut garis Van Mook. Latar belakang Perjanjian Renville. Perjanjian Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya sudah ada Perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat. Namun Perjanjian Linggarjati tak menyelesaikan konflik Indonesia dengan Belanda. Indonesia menuduh Belanda mengingkari perjanjian, begitu pula sebaliknya. Belanda meneruskan operasi militernya, bahkan bergerak ke Jawa dan Madura yang merupakan wilayah RIS. Langkah Belanda ini dikenal dengan agresi militer Belanda pertama, yang meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Indonesia berusaha menanganinya dengan meminta pertolongan internasional. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha untuk menengahi. Negara yang terlibat tergabung dalam Good Offices Committee atau Komisi 3 negara. Indonesia menunjuk Australia, Belanda menunjuk Belgia, dan Amerika Serikat ditunjuk berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. Amerika Serikat mempertemukan Indonesia dengan Belanda di kapal perang Renville. Tokoh delegasi di perundingan Renville. Para tokoh yang terlibat sebagai delegasi dalam Perjanjian Renville adalah sebagai berikut. Pertama ada delegasi Indonesia yang terdiri dari Amir Syarifuddin, Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Choa Tiklen, dan Nasrun. Kedua, ada delegasi Belanda yang beranggotakan H.A.I. van Vredenburg, Dr. P.J. Koets, Dr. C.H.R. Soumokil, serta orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda, yakni Abdul Qadir Wijoyoatmojo. Ketiga, yang bertindak sebagai mediator dari KTN adalah Richard C. Kirby dari Australia sebagai wakil Indonesia, Frank B. Graham dari Amerika Serikat sebagai pihak netral, dan Paul van Zielen dari Belgia sebagai wakil Belanda. Isi Perjanjian Renville. Perjanjian Renville membuat Belanda semakin berkuasa atas wilayah yang luas, sedangkan hal itu membuat Indonesia memiliki wilayah yang semakin sedikit dan merugikan bagi Indonesia. Berikut adalah hasil dari Perjanjian Renville. 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan segera. 2. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. 6. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. 7. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. 8. Akan diadakan semacam referendum atau pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. 9. Akan diadakan pemilihan umum untuk menentukan Dewan Konstituante RIS. Dampak Perjanjian Renville. Perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia. Seharusnya Indonesia tidak dibagi-bagi, melainkan utuh milik bangsa Indonesia. Sebagai konsekuensinya, tentara Indonesia harus meninggalkan daerah-daerah yang strategis karena daerah tersebut menjadi kekuasaan Belanda.
Selain itu, Indonesia mengalami blokade ekonomi Belanda. Belanda mencegah masuknya pangan, sandang, dan senjata ke wilayah Indonesia. Ketidakpuasan rakyat terhadap perjanjian Renville berakibat pada berakhirnya kabinet Amir Syarifuddin yang dianggap menjual negara terhadap Belanda. Setelah perjanjian Renville disepakati, Belanda melanggar perjanjian dengan langsung mendeklarasikan pemerintahan federal di Sumatera yang merupakan wilayah Indonesia. Pada akhirnya, Belanda yang sudah diuntungkan dengan perjanjian Renville malah mengingkari perjanjian ini. Pada tanggal 19 Desember tahun 1948, pukul 6 pagi, pesawat DC-3 Dakota milik Belanda menerjunkan pasukan dari udara menuju ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Serangan Belanda terhadap ibu kota Indonesia dikenal sebagai agresi militer Belanda kedua. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.